Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fatiara dengan NIM 12050122431 dengan program studi Teknik Informatika kelas 4G di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penjelasan dan praktek integrasi penggunaan variabel, tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL, conditional control atau if dan case, kemudian basic loop. Di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya STMkom. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama kita akan mempraktekkan yaitu penggunaan variabel. Nah, dalam PL/SQL, sebuah variabel adalah nama yang berarti dari lokasi penyimpanan sementara yang mendukung tipe data tertentu dalam suatu program. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah variabel ini, kita bisa menggunakan nama variabel diikuti oleh tipe data dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, baiklah, langsung saja kita praktekkan. Kali ini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita langsung saja tambah sebuah file. Kita buat contoh. Nah, yaitu tadi kan kita akan mengintegrasikan penggunaan variabel. Nah, dalam PL/SQL ini kita akan memiliki yang pertama itu akan sintaks yang pertama itu declare. Kemudian ada begin. Selanjutnya ada end. Kemudian slash. Nah, dalam penggunaan variabel ini kan pasti diikuti dengan tipe data. Nah, tipe data itu kan ada bermacam-macam, seperti ada varchar, ada number, ada char, ada long. Nah, dalam menggunakan variabel ini sebaiknya kita membuat nama variabel ini mengikuti dari tipe datanya. Seperti umpamanya kan kita menggunakan tipe data number. Nah, ada baiknya yaitu kita menggunakan nama variabelnya yaitu diawali dengan huruf N. Nah, misalnya N nilai gitu. N nilai. Dan untuk di sini kita akan membatasi ada 10 karakter gitu. Nah, umpamanya nanti kita mau memakai variabel varchar, nama variabel yang bagus itu yaitu diawali dengan umpamanya huruf V gitu, V underscore. Nah, misalnya V huruf gitu. Nah, begitu seterusnya. Ini misalkan kita batasi itu 20. Nah, adapun nanti cara mendeklarasikan variabel ini tentu dengan tipe data. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan tipe data. Nah, tipe data itu kan ada bermacam-macam. Nah, yang pertama ada tipe data numerik, yaitu ada number, ada int, ada integer, ada tipe data karakter seperti char, varchar, raw, long. Kemudian ada tipe data boolean, itu ada true, ada false. Kemudian ada tipe data datetime, ada month, year, hour, date, dan day. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk tipe data ini. Nah, umpamanya di sini kita akan memakai tipe data varchar. Nah, yang nilai ini kita hapus saja dulu. Nah, misalnya kita akan membuat di sini vname. Kemudian varchar 20. Kemudian kita
inisialisasi dengan tanda statement ini, atau kita juga bisa menggunakan statement default. Sekarang kita akan memberi nama di sini umpamanya Nurul. Nah, dari titik koma, kemudian V jurusan, tipe datanya juga varchar, kita beri nilai 20, kemudian kita pakai default tanda petik, kan kita kalau menggunakan tipe data varchar nanti nilainya itu kita beri tanda petik seperti ini. Teknik informatika. Nah, nanti pada bagian ini kita akan memanggil outputnya, yaitu dengan cara yang pertama kita pakai dbms output dot putline, kemudian buka kurung nama variabel yang sudah kita inisialisasi tadi. Nah, misalnya nama saya adalah kemudian kita panggil variabel tadi itu vname. Maaf. Kemudian jurusan kita panggil variabel jurusan. Nah, jurusan. Nah, coba kita runkan. Kita buka terminal baru. Nah, kita konekkan dulu ke SQL Plus. Kita masukkan sysdbe, kemudian password. Kemudian kita konekkan ke HR, karena nanti materi selanjutnya kita akan menggunakan skema HR. Nah, kita set server output on dulu. Nah, kita coba panggil untuk menjalankannya dengan menggunakan tanda add contoh 1.sql. Nah, nama saya adalah Nurul, jurusan Teknik Informatika. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari tipe data varchar. Nah, kita coba untuk menggunakan tipe data number. Nah, ini kita komen saja dulu. Misalnya di sini kita akan mencari luas segitiga. Nah, kita kan pakai tipe data number. Nah, misalkan kita inisialisasi dulu variabelnya, kita beri nama variabelnya in alas, kemudian tipe datanya number. Kita beri nilai 10, kemudian misalnya kita beri ini nilainya 6. Alasnya 6, kemudian tinggi, datanya juga number, ini kita beri 8. Kemudian untuk luasnya, tipe datanya juga number. Nah, kemudian pada bagian ini kita ubah luas segitiga
plus segitiga dengan alas, berarti di sini kita ubah n alas dengan alas dan tinggi berarti di sini n tinggi adalah, berarti di sini n luas. Nah, berarti di sini n luas bagi sama dengan n alas, luas segitiga kan n luas alas dikali tinggi dibagi dengan 2. Nah, kita coba jalankan. Nah, luas segitiga dengan alas 6 dan tinggi 8 adalah 24. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan tipe data number. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penerapan SQL pada PL/SQL. Nah, penerapan ini dilakukan dengan menggunakan skema HR. Nah, misalnya tadi kita kan sudah connect ke skema HR. Nah, nanti kita akan menggunakan skema HR. Kita buat saja di sini file baru seperti SQL. Nah, seperti biasa kita declare dulu. Begin and pada bagian declare ini, misalnya saya nanti akan menggunakan tabel employee. Nah, misalnya saya akan memakai di sini ada first name, kemudian diikuti dari nama tabelnya employees dot first name, kemudian person type. Nah, yang kedua yaitu v last name, diikuti dari nama tabel employee dot last name, kemudian person type. Terakhir kita buat manager ID, berarti vmnj ID diikuti nama tabel please dot manager ID. Nah, kemudian di bagian begin ini kita akan men-select. Nah, kita select first name, kemudian last name, dan manager ID into, artinya kita select into name, last name, manager ID ini into ke variabel first name, kemudian v last name, dan variabel manager ID from employees, kemudian kita beri kondisi di mana employee ID-nya sama dengan 101. Nah, kemudian dbms output
put line. Nah, kita buat di sini sebuah string karyawan bernama, berarti di sini kita masukkan v first name, kita kasih spasi di sini, v first name, kemudian v last name, ID manajernya adalah v manager ID. Nah, kita coba jalankan di sini. Oh, ada error di baris keempat. Oh ya, kita lupa di sini membuat person type-nya. Kita jalankan. Nah, karyawan bernama Nina Kohar, ID manajernya adalah 100. Nah, ini adalah contoh dari penerapan SQL pada PLSQL. Nah, di sini coba kita tambahkan, di sini kita menambahkan salary-nya misalnya. V salary di tabel employees dot salary person type. Di sini kita tambahkan gajinya di salary. Di sini kita panggil dulu salary, dan di sini v salary. Kita coba jalankan. Nah, karyawan bernama Nina Kohar, ID manajernya adalah 100 dan gajinya adalah 17.000. Nah, ini adalah contoh dari penerapan SQL pada PLSQL. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu conditional control if dan case. Nah, di bawah ini adalah sintak dasar dari if dan statement, kemudian ada if dan else, dan ada conditional control dari case. Nah, seperti ini adalah bentuk umumnya. Nah, kita langsung saja praktekkan ke Visual Studio Code-nya. Kita buat saja file baru di sini. Nah, misalnya di sini kita declare dulu begin, ada n slash. Nah, misalnya di sini kita memakai contoh kasus untuk nilai ujian. Nah, misalnya kan nilai ujiannya itu 75. 75 itu kan nilai KKM. Nah, umpamanya nanti misalnya nilai di atas 75, dia nilainya sudah di atas KKM. Nah, umpamanya nilainya sama dengan 75, itu nilainya sama dengan KKM. Nah, dan di bawah 75 itu nilainya di bawah KKM. Nah, umpamanya kita beri dulu variabel v nilai ujian. Nilai ujiannya umpamanya kita kasih 83 lah ya, 83. Nah, pada bagian ini kita buat if v nilai ujiannya itu antara antara 75 dan 100, then berarti di sini dbms output dot put line nilai Anda di atas KKM.
Nah, misalnya di sini else kita kopikan saja ini dulu untuk supaya cepat. Save nilai ujiannya sama dengan 75 lah. Dan outputnya nilai Anda sama dengan KKM, nilai Anda sama dengan KKM. Nah, kemudian untuk selain yang di atas itu else DBMS output, kita copy ini dulu. Nilai Anda kita bikin di sini di bawah KKM. Kemudian kita and if di sini nah, kita coba jalankan. Nah, nilai Anda di atas KKM. Nah, kan 83 nilai Anda di atas KKM. Kemudian kita coba untuk memakai case di sini. Di sini kita komenkan saja dulu. Nah, kita tambah di sini case. Nah, kasusnya sama, umpamanya nanti misalnya kita buat fee nilai ujian lebih besar sama dengan 75, then DBMS outputnya kita buat di sini nilai Anda sudah tuntas, nilai Anda sudah tuntas. Nah, kalau satu lagi kita bikin else kita buat di sini Anda harus remedial. And case nah, dia mengeluarkan output nilai Anda sudah tuntas. Kita coba ubah ini nilainya, kita coba ubah 50. Save. Nah, di sini keluar output Anda harus remedial karena nilainya 50, karena kan di bawah 75. Di bawah 75 itu Anda harus remedial. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu basic loop. Nah, looping atau pengulangan adalah satu blok yang memperbolehkan kita untuk mengulang statement-statement dalam sebuah blok PLSQL. Nah, statement yang terdapat dalam sebuah blok looping akan terus dieksekusi selama kondisi yang didefinisikan bernilai benar, dan pengulangan akan berhenti jika kondisi bernilai salah. Nah, berikut ini menggambarkan pernyataan PLSQL loop dengan exit dan exit one statement. Nah, ini adalah bentuknya. Nah, langsung saja kita praktekkan ke Visual Studio Code. Kita buat saja di sini file baru. Contoh 4.sql. Nah, seperti biasa kita declare dulu. Kemudian begin.
ini kita beri dulu nilai variabelnya. Untuk umpamanya kita buat di sini v nilai, kemudian number kita beri 20 saja, kemudian sama dengan 0. Nah, pada bagian legend ini kita buat dbms output. Bilangan ke kita panggil variabelnya v nilai, dan di sini kita inisialisasi v nilai, bersatu, kemudian exit berhenti ketika v nilainya ini besar dari 6. Kita buat besar dari 6. Nah, artinya nanti ini akan terjadi perulangan terus sebelum nilainya ini besar dari 6. Nah, kalau nilainya ini besar dari 6, dia akan berhenti. Di sini kita lupa membuat. Sini kita tambahkan loop. Dan di sini kita tambahkan end loop. Nah, dia melakukan perulangan sebanyak 6 kali karena kita dimulai dari 0, maka dia mulai dari 0 dan ke 0 gitu. Kita coba ubah di sini 1. Kita coba jalankan lagi. Nah, dia mulai dari 1 dan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita coba untuk untuk mengulang nilai yang bernilai genap saja. Nah, kita coba nanti beri dia kondisi di sini if jika v nilainya itu dibagi 2 dia menghasilkan 0, then dbns outputnya, kemudian di sini kita end if. Nah, kita coba jalankan. Nah, dia mengeluarkan nilai yang genap saja. Nah, coba gini kita tambahkan di sini. Misalnya kita buat di sini 15. Nah, dia mengeluarkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, itulah tadi beberapa praktek mulai dari penjelasan dari tipe data, variabel, ada penerapan PL/SQL, penerapan SQL pada PL/SQL, ada condition and control, dan basic loop. Nah, itulah tadi beberapa praktek dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya dalam menjelaskan atau mempraktekkannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.